Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudendra, NIM 1913 10 929. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis wilayah tata ruang atau AWTR guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah analisis wilayah dan tata ruang. Nah, sudah kita ke pembahasannya, yaitu pertama, apa itu AWTR atau analisis wilayah dan tata ruang. Pertama itu analisis. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur berkaitan yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Berikutnya yaitu ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara keberlangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pola ruang, distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Selanjutnya yaitu proses penyusunan rencana tata ruang. Memiliki beberapa tahap. Pertama, 1. Persiapan penyusunan, 2. Pengumpulan data, 3. Pengolahan data dan analisis, minimal meliputi perumusan konsepsi rencana dan penyusunan rancangan Perda Provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang. 3. Pembahasan rancangan Perda tentang rencana tata ruang. 4. Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana tata ruang maksimal 24 bulan. Selanjutnya, penyusunan peraturan terkait tata ruang. 1. Perda Provinsi terkait tata ruang untuk penetapan. Pertama, RT RW Provinsi, RT RKS Provinsi, Peraturan Zonasi Provinsi. 2. Ketentuan Peraturan Gubernur untuk pembuatan ketentuan perizinan, bentuk dan besarnya insentifnya. 3. Sanksi administrasi, petunjuk pelaksanaan. 3. Perda Kabupaten atau Kota untuk penetapan RT RW Kabupaten atau Kota, RT RKS Kabupaten atau Kota, RDTR Kabupaten atau Kota, Peraturan Zonasi Kabupaten atau Kota. 4. Peraturan Bupati atau Wali Kota, bentuk dan besarnya insentif, sanksi administrasi, petunjuk pelaksanaan. Selanjutnya yaitu struktur ruang wilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasional meliputi aspek pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, wilayah kualitas dan jangkauan pelayanan, jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber air. Rencana tata ruang wilayah nasional memuat 1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. 2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. 3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional. 4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor. 5.
penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. 6. Penataan ruang kawasan strategis nasional. 7. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten dan kota. 8. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional. 9. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 11 ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota diantaranya: pertama, acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota. 2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. 3. Acuan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. 4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. 5. Pedoman untuk menyusun rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota. 6. Acuan dalam administrasi pertahanan. Selanjutnya yaitu penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional harus memperhatikan: pertama, kawasan Nusantara dan ketahanan nasional. 2. Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional. 3. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. 4. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. 5. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 6. Rencana pembangunan jangka panjang nasional. 7. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Dan 8. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Struktur ruang wilayah nasional meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, kualitas dan jangkauan pelayanan, jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Pola ruang wilayah nasional memiliki 3 bagian, yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis nasional. Dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penataan ruang wilayah nasional mewujudkan beberapa hal. 2. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 3. Keharmonisan antara lingkungan dan alam dan lingkungan buatan. 4. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi. 5. Keterpaduan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dan 6. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia atau masyarakat. Selanjutnya yaitu perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang yang bersifat umum di wilayah provinsi dalam penyusunan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional. Pedoman tersebut dalam bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana tata ruang wilayah provinsi meliputi yang pertama, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. 2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan. 3. Penetapan kawasan strategis provinsi. 4. Arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. 5. Arahan tatanan ruang wilayah provinsi yang berisi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, dan lainnya. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang. Beberapa fungsi dari penataan ruang wilayah provinsi adalah: 1. Sebagai dasar untuk
menformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. 2. Memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah. 3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu: pertama, mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. 2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten atau kota dengan wilayah sekitarnya. 3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.